teman-teman, kita bertemu lagi di akun channel Uni Ega. Untuk pembahasan kali ini, kita akan mencoba membahas tentang uji normalitas data. Nah, teman-teman bisa melihat pada layar di sini ada dua data yang didapatkan dari beberapa sampel, yaitu data dari data nilai pretest dan nilai posttest. Masing-masing sampelnya ada 14 sampel, baik itu pretest dan posttest. Nah, untuk langkah-langkah dalam uji normalitas data, teman-teman bisa lihat di samping kanan, yaitu yang pertama tentu saja datanya diurutkan dulu dari yang tertinggi ke yang terendah. Namun sebelum itu teman-teman, untuk uji normalitas data, teman-teman bisa mencari satu persatu terlebih dahulu. Lakukan uji data untuk pretest, lalu setelah selesai baru untuk uji data posttest. Jadi begitu ya teman-teman ya. Jadi satu persatu kita kerjakan. Oke, kita akan cobakan untuk data pretest. Jadi teman-teman nanti bisa melakukan atau melanjutkan dengan data yang posttest. Oke, kita akan copy ini dulu. Nah, copy ini dulu untuk dipindahkan ke sheet kedua. Nah, ini ada data dari data yang pertama kita lihat. Nah, yang pertama, urutkan data dari yang tertinggi ke yang terendah, atau ini kita copy juga biar nanti teman-teman bisa langsung melihat dan tidak pusing ya, kita bolak-balik gitu. Nah, kita urutkan dulu data tertinggi ke data terendah. Nah, teman-teman bisa melihat data yang saya blok ini, itu datanya masih kacau ya, masih belum terlihat mana yang tertinggi mana yang terendah. Nah, untuk itu kita blok dulu, kita klik kanan, cari scroll ke bawah tulisan short. Nah, nanti keluar tampilannya dengan ke samping. Nah, kita klik lagi sort largest to smallest. Oke, jika keluar pop up seperti ini, teman-teman bisa klik yang bagian keduanya, itu yang dicentang, lalu klik dengan short. Nah, ini sudah nampak ya teman-teman, nilai yang tertinggi sampai nilai terendah. Oke, kita lanjut langkah yang kedua. Untuk mencari nilai Z, maka ini kita buat dulu nilai Z-nya. Oke, supaya nanti teman-teman jadi paham ya, jadi mengerti gitu. Nah, nilai Z, kita harus mencari nilai Z ini terlebih dahulu, supaya nanti kita bisa menghasilkan atau mendapatkan uji normalitas data. Nah, untuk uji nilai Z, kita tentu membutuhkan rumusnya yang ini. Oke, rumusnya adalah XI itu adalah nilai dari pretest, X bar atau X rata-rata ini untuk mencari min ya atau rata-rata, sementara S ini adalah standar deviasi. Maka kita buatkan di bawah ini jumlah, lalu rata-rata atau min, tanda min ya, X bar, atau S dalam tanda kurung saya buat di sini standar deviasi. Oke, jadi kelihatan ya teman-teman ya. Oke, ini kita perbesar ya biar kelihatan. Oke, kita jumlahkan dulu data pertama sampai data ke-14 dengan menggunakan rumus auto sum. Oke, dapat nilainya. Lalu kita lakukan lagi mencari nilai rata-rata dengan rumus sama dengan average atau average tulisannya. Oke, kita blok lagi dari data pertama sampai data ke-14. Oke, kita enter. Nah, untuk standar deviasi kita buat rumus sama dengan STDEV, STD. Nah, ini dia. STD. Nah, ini STDEV. Oke, ketemu ya. Ini kita klik 2 kali.
kita blok juga dari data pertama sampai data ke-14. Oke, kita tutup kurung. Nah, karena ini maksimalnya angkanya di belakang koma ini banyak, maka kita kurangi menjadi 2 angka saja. Oke, ini sudah terlihat ya teman-teman ya untuk datanya. Oke, untuk mencari nilai Z nih sudah ada rumusnya di samping, yaitu nilai data atau data 1, data 2 sampai selanjutnya dikurang dengan X rata-rata dibagi dengan standar deviasi. Oke, kita masukkan saja rumusnya sama dengan nilai data pertama. Kita buka kurung dulu ya, jangan lupa teman-teman ya. Nilai data pertama dikurang dengan rata-rata di bawah ya, kita kunci dengan menggunakan tanda dolar. Oke, kalau teman-teman ada yang bisa menggunakan F4 itu bisa langsung, kalau tidak ya teman-teman sesuaikan dengan laptopnya masing-masing. Oke, ini kita tutup kurung, kita bagi dengan standar deviasi. Nah, standar deviasi juga kita lakukan hal yang sama menggunakan tanda dolar atau F4 atau kita kunci. Oke, baru kita tutup. Ups, ada yang salah. Oke, nah ini dia, kita berikan 2 di belakang koma juga. Oke ya, ini baru 3. Nah, setelah itu kita tarik garisnya ke bawah, ke bawah, maka dapat teman-teman lihat hasilnya ada yang minus. Nah, tidak masalah teman-teman, kita lanjutkan. Nah, langkah yang ketiga yaitu mencari nilai FZ. Nah, kita buat di sini FZ. Oke, kita butuh nilai FZ. Nah, nilai FZ. Oke, ini sengaja nggak dibuat dari awal ya teman-teman, supaya teman-teman bisa melihat prosesnya. Oke, nilai FZ nomor 3 dengan menggunakan rumus sama dengan norms dis. Oke, sama dengan norms dis. Nah, ini dia, ambil nilai Z nya ini, kita tutup kurung, baru kita drag lagi ke bawah. Nah, dapat lagi angkanya, kita perkecil lagi menjadi 2 di belakang koma. Jadi teman-teman bisa lihat nanti hasilnya. Nah, ini 2 di belakang koma, kita letakkan, kita atur ya jadi di tengah. Oke, ini yang ketiga. Lalu yang keempat. Oke, yang keempat yaitu kita mencari nilai SZ. Oke, nilai SZ yang kita cari lagi. Oke, kita buat tabelnya dulu teman-teman ya, jangan lupa. Oke, buat tabelnya dulu. Oke, SZ. Nah, rumus SZ yaitu pengkondisian. Jadi kita menggunakan if rumusnya. Oke, kita cobakan. If sama dengan if nilai data pertama. Oke, nilai data pertama ini sama dengan nilai data kedua ini B ketiga. Oke, titik koma. Nah, ini ya teman-teman bisa lihat SZ data kedua. Nah, SZ letakkan di sini kursornya, data kedua, lalu titik koma lagi, data 1, data yang pertama, data nomor. Jadi nomor ya, nomor 1 dibagi dengan jumlah data berapa? 14. Oke, tutup kurung. Nah, ketemu dia, baru kita drag lagi ke bawah ya teman-teman. Oke, kita jadikan lagi 2 di belakang koma atau 3 di belakang koma.
Itu yang keempat. Lalu langkah yang kelima, untuk mencari nilai mutlak dari FZ dikurang SZ, maka kita menggunakan rumus sama dengan ABS dari FZ dikurang SZ. Oke, kita buat dulu kepalanya. Nah, judulnya atau untuk mencari nilai terakhirnya, nilai mutlaknya, FZ. Oke, dikurang SZ. Oke, kita cobakan dengan rumus yang sudah diberikan ini, yaitu ABS sama dengan ABS. Nah, ini ya, ABS FZ yang pertama, data pertama, dikurang SZ, data pertama juga, tutup kurung, sama dengan oke, enter. Udah keluar, kita tinggal drag lagi ke bawah ya teman-teman ya. Jangan lupa ngedrag saja ke bawah tulis angkanya. Oke, sudah ketemu, sudah terlihat, sudah nampak data-datanya. Ini belum kita kasih itu ya, tabel. Oke, kita kasih tabel dulu supaya terlihat. Nah, ini sudah terlihat, maka kita pindah ke samping ini dulu teman-teman. Nah, untuk menghitung Lilliefors atau uji dari normalitas data yang kita cari ini, maka kita harus mencari Lilliefors hitung dulu. Bagaimana caranya? Untuk mencari Lilliefors hitung, yaitu sama dengan max, nilai maksimal dari FZ kurang SZ. Oke, kita enter. Nah, berarti nilai tertingginya adalah 0,913. Sementara untuk nilai tabelnya, teman-teman bisa melihat ke internet, boleh dicari di internet gitu untuk nilai tabelnya. Nah, kebetulan di sini sudah saya dapatkan untuk nilai tabelnya. Tadi banyak data kita adalah 14 ya, jadi kita lihat di rank ataupun di jumlah data 14, kita ambil yang alfanya 0,05, berarti dia ini ya 0,227. Oke, kita buat di sini. Oke, ini udah 0,227. Itu udah dapat Lilliefors hitungnya dan Lilliefors tabelnya. Maka barulah langkah terakhir, yaitu jika nilai L hitung kecil dari L tabel, maka H0 diterima dan H1 ditolak, di mana H0 itu data berdistribusi normal, H1 data tidak berdistribusi normal. Maka untuk kasus ini kita lihat L hitungnya besar dari L tabel, maka datanya tidak terdistribusi normal. Oke, seperti itu ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman juga bisa mencari nilai post-testnya, uji normalitas dari post-testnya, dan baru bisa dilihat apakah nantinya bisa dilanjutkan pada uji hipotesisnya. Oke teman-teman, mungkin itu ya untuk sesi materi dari uji normalitas data. Mohon maaf apabila ada salah. Sampai jumpa di video berikutnya.